Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahid. Dan hari ini masih suasana lebaran, jadi saya mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kali ini kalau sudah lewat lebaran ya, masih bulan Syawal, siapa tahu teman-teman ada nih yang mau ada acara syawalan gitu ya, ataupun ada acara halal bihalal. Nah, hari ini ada satu menu yang simple banget gitu ya, yang mungkin bisa jadi ide untuk nanti dibawa kalau teman-teman ada acara syawalan ataupun nanti halal bihalal, potluck gitu lah ya kurang lebih. Nah, hari ini kita mau bikin makaroni tuna panggang gitu ya. Bahan-bahannya apa aja? Yang jelas ada makaroni ya. Makaroni yang ini sudah saya rebus gitu ya, direbus dengan air dan juga menggunakan sedikit minyak gitu ya dan sedikit garam. Kemudian teman-teman bisa menggunakan tuna ya, bisa menggunakan tuna kaleng ataupun juga menggunakan tuna segar juga boleh. Bisa dikukus terlebih dahulu atau direbus terlebih dahulu kemudian disuir-suir. Kemudian kita di sini juga ada bawang bombay. Nanti di sini ada susu evaporasi, boleh juga diganti dengan susu UHT. Terus kemudian di sini ada Italian herbs. Kemudian di sini ada bawang putih bubuk, gitu ya. Nah, nanti juga tentunya kita menggunakan seasoning seperti garam, lada dan juga bubuk pala, gitu ya. Nah, gimana cara buatnya? Yuk, kita masak bareng. Oke, nah kita siapkan dulu minyak gitu ya. Boleh juga menggunakan butter ataupun margarin untuk hasilnya mungkin lebih wangi. Nah, kemudian ini kita panaskan terlebih dahulu. Kalau nanti sudah panas, baru kita akan masukkan bawang bombay gitu ya. Kalau misalnya mau menggunakan bawang putih segar juga boleh banget ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan bawang bombay. Kurang lebih sekitar 1/4 buah bawang bombay. Ini kita tumis sampai wangi. Nah, kalau teman-teman punya bay leaf gitu ya, boleh nih ditambahin juga di tumisan ini untuk ngasih aroma yang lebih enak lagi. Nah, ini sudah cukup wangi. Kita masukkan tuna gitu ya, ini tuna kaleng. Akan kita tumis juga sebentar untuk mengurangi kadar airnya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai tuna yang fresh juga boleh banget ya, lebih bagus juga. Nah, kalau tuna kaleng yang seperti ini teman-teman perlu perhatikan gitu ya. Jadi ada tuna kaleng yang dia di brain ataupun dimasukkan ke dalam kaleng yang berisi air dan garam. Ada juga yang isinya minyak. Nah, biasanya kalau yang brain ini dia sudah agak asin sehingga nanti ketika membumbui perlu berhati-hati biar nanti rasanya nggak terlalu asin. Ini kurang lebih 1 kaleng tadi saya pakai, ukuran bersihnya sekitar 100, 120 atau 130 gram. Nah, ini kita masak sampai sedikit kecoklatan, tapi jangan terlalu coklat juga. Yang penting sudah sedikit lebih kering tunanya, biar rasa aroma tunanya juga lebih keluar lagi teman-teman. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita tambahkan dengan susu evaporasi ya teman-teman. Nah, ini kita pakai kurang lebih sekitar setengah kaleng. Nah, ketika sudah masuk, ini akan kita masukkan juga makaroni yang sudah kita siapkan. Ya. Nah, untuk masak makaroninya kalau bisa jangan terlalu matang di awal ya teman-teman. Karena kalau terlalu matang di awal, kita masak lagi dia terlalu lembek. Walaupun nanti dipanggang ya. Walaupun nanti dipanggang. Nah, ada juga yang biasanya menambahkan telur ataupun tepung gitu ya, itu juga boleh kalau mau yang teksturnya lebih creamy, lebih kental. Ini kalau di sini saya cukup akan mengentalkan dengan menggunakan susu evaporasinya saja. Oke, nah kalau teman-teman mau beli alat-alat masak seperti ini gitu ya, kompor, kemudian ada wajan, kemudian ada juga sendok spatula seperti ini, teman-teman bisa nih cari di Qihomart gitu ya. Nah, kenapa sih di Qihomart? Karena di Qihomart itu banyak banget barang-barang yang teman-teman bisa pilih di sana. Selain banyaknya barang-barang di sana, teman-teman juga bakal dapat promo-promo yang oke banget gitu ya. Nah, jadi jangan lupa bisa teman-teman mampir ke Qihomart untuk dapetin promo-promonya dan juga barang-barang yang banyak banget pilihannya gitu ya.
Oke, nah ini akan kita bumbui sedikit dengan garam. Ini kurang lebih sekitar 1/4 sendok teh garam. Kemudian saya pakai setengah sendok teh kaldu jamur dan juga 1/4 sendok teh merica. Kemudian tidak lupa saya tambahkan sedikit dengan bawang putih bubuk dan juga di sini ada Italian herbs ya teman-teman. Jadi untuk ngasih rasa khas masakan western bisa menggunakan Italian herbs. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar merata. Jangan lupa ya teman-teman bisa cicipin rasanya terlebih dahulu. Oke, ini kita tambahin sedikit garamnya biar lebih gurih sama kaldu jamur. Nah, kita masak sampai dia sedikit mengering seperti ini. Oke, kalau sudah bisa kita matikan. Jadi kita akan lanjut lagi ya teman-teman. Jadi ini sudah jadi. Ini akan kita masukkan ke dalam wadah. Ya, bisa teman-teman pakai aluminium cup gitu ya. Kalau di sini saya pakai kaserol yang tahan panas. Nah, ini kita masukin dulu kurang lebih separuh kayak gini. Kemudian mau saya kasih layer keju teman-teman. Jadi nanti ada layer kejunya. Kemudian kita lanjut lagi dan kemudian kita isi sampai penuh. Nah, kalau sudah ini bisa kita tambah lagi dengan keju slice. Kalau misalnya mau pakai keju mozzarella boleh gitu ya, ataupun selain keju mozzarella teman-teman juga bisa pakai keju parut juga bisa banget teman-teman ya. Nah, ini kemudian bisa kita panggang. Nanti kalau teman-teman pakai oven listrik di rumah bisa pakai suhu sekitar 180 sampai 200 derajat. Suhu panggangnya paling cuma sekitar 15 menitan aja ya. Nah, ini akan kita panggang pakai oven tangkring ya teman-teman. Yuk kita panggang. Oke, ini akan kita masukkan ke dalam oven tangkring. Kita panggang kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit cuman untuk memberikan tekstur kering ya di bagian permukaan atasnya. Oke, nah ini ya sudah jadi ya teman-teman ya. Ini bisa kita ambil dari oven tangkring kita. Nah, kemudian bisa kita letakkan di piring ataupun tatakan yang kita punya di rumah. Jadi ini sudah ya teman-teman. Nah, untuk taburannya kita bisa pakai tambahin Italian herbs lagi gitu ya, atau misalnya teman-teman suka boleh nambahin seperti bawang putih yang sudah di-crush kemudian digoreng gitu ya untuk ngasih cita rasa lebih garlic di atasnya gitu ya. Nah, ini saya tambahin sedikit lagi dengan Italian herbs. Atau mau kasih chop parsley juga boleh teman-teman ya. Oke, nah inilah menu kita hari ini yaitu makaroni tuna panggang. Ya, boleh dicoba ya teman-teman semuanya.